Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Selamat beraktivitas apapun itu aktivitas Anda. Selamat menyaksikan vlog kali ini. Sebelumnya ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya untuk perkenalkan, nama saya Iqbal Rahmat Asyani. Saya dari SMA Negeri 1 Geger, Kabupaten Madiun. Di sini saya mendapat tugas untuk membuat vlog tentang mereview buku novel dari Bu Ana Dwi Lestari selaku pengampu mapel bahasa Indonesia. Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Life of Pi. Jadi dalam menceritakan tentang seorang anak berusia 16 tahun dari India. Novel ini dikarang oleh Ian Martel dan asal dari negara Kanada, lalu diterbitkan pada September 2001 dengan jumlah halaman 401. Penerbit Knopf Kanada dengan genre fiksi. Life of Pi adalah novel petualangan yang cocok untuk anak-anak sampai kalangan dewasa. Novel ini menceritakan tentang Pigeon Molitor atau yang akrab dipanggil Pi. Dalam cerita ini, keluarga Pi sedang mengalami kemunduran ekonomi karena di India sedang ada gejolakan para pemimpin. Jadi mempengaruhi ekonomi dari ayah Pi. Keluarga Pi memiliki kebun binatang. Karena hal itu, binatang-binatang koleksi ayah dari Pi banyak yang dijual karena mereka harus pindah ke Kanada. Mereka berpindah ke Kanada tanggal 21 Juni 1977. Keluarga mereka menaiki kapal yang bernama Kesingsun, yaitu kapal milik Jepang. Di dalam kapal tersebut ada awak dan juga keluarga Pi, serta hewan-hewan yang masih tersisa yang tidak dijual karena hal tertentu, dan juga Pi. Pada saat keluarga Pi mengarungi Samudra Pasifik, pada tanggal 2 Juli, Pi terbangun saat dia mendengar suara ledakan dari luar kapal. Pi tidak membangunkan ayahnya karena dia ingin melihatnya sendiri. Saat Pi keluar, Pi sangat terkejut karena ada kerbau yang berlarian ke sana kemari. Selain kerbau, hewan lain juga berlarian ke sana kemari saat suara ledakan itu terjadi. Pi baru menyadari bahwa kapal yang ditumpanginya itu miring dan dia berpegangan pada sisi kapal yang dengan sangat erat. Dia berteriak mencari awak kapal dan Pi dia dilemparkan oleh salah satu awak kapal menuju ke skoci. Yang ia sadari bahwa di skoci itu terdapat beberapa binatang yang belum dijual ayahnya, seperti satu ekor zebra pincang, satu ekor orangutan, satu ekor hyena, dan satu harimau benggala yang bernama Richard Parker. Jadi, selama dia terombang-ambing di skoci, dia melihat kapalnya yang sedang tenggelam, menenggelamkan seluruh keluarganya, juga awak kapal dari Jepang. Kapal itu tenggelam dan Pi sangat merasa sedih karena dia hanya tinggal sendirian dan bersama hewan-hewan dalam skoci tersebut. Hari demi hari ia lalui bersama hewan-hewannya tersebut. Satu persatu hewan tersebut harus mati di tangan Pi dan Richard Parker karena untuk makan. Lalu tinggallah di skoci tersebut Pi dan Richard Parker. Pi berpikir bahwa dia di skoci itu hanya memiliki dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Saat pikirannya sedang bingung, dilanda kebingungan dan dilanda ketakutan karena dalam skoci tersebut ada seekor harimau yang sangat besar yang berbobot 225 kg. Saat bisa memangsa Pi, berdoa kepada Tuhan agar dia selalu dapat hidup selama dia terombang-ambing di Samudra Pasifik dengan Richard Parker. Sebenarnya Pi adalah seorang remaja berusia 16 tahun yang menganut 3 agama. Dia menganut agama Hindu karena sejak lahir dia adalah orang India, dan dia juga menganut agama Kristen karena saat diajak bepergian dengan ayahnya, ia berminat untuk ikut agama Kristen. Setelah itu ia masuk agama Islam saat ia menemui pedagang roti yang sedang bersembahyang. Pada suatu hari, dia meminta sajadah untuk dia melaksanakan sholat agama Islam, dan juga dia ingin dibaptis oleh agama Kristen di gereja. Jadi dalam hari-hariannya, Pi melaksanakan sholat 5 waktu seperti biasa orang-orang Islam melakukan. Di hari-hari tertentu, Pi juga melaksanakan sembahyang orang Kristen, dan di hari tertentu juga Pi memasang dupa untuk menyembah dewa agama Hindu. Jadi kembali ke yang tadi, Pi terombang-ambing di kapal dengan seekor harimau benggala bernama Richard Parker. Pada saat itu, saat mereka sedang berdua, Pi pasrah. Pi berdoa kepada Tuhan, dan Pi hanya memiliki pikiran apakah dia akan mati di laut yang sangat kejam ini, dan apakah dia akan dimakan oleh harimau benggala yang bernama Richard Parker. Melalui hari-harinya selama 7 bulan, Pi terombang-ambing di kapal. Untuk masalah makan, Pi hanya mengandalkan apapun yang ia temui di lautan. Seperti untuk makan, dia hanya memakan ikan dan rumput laut yang ada di sekitarnya. Dia makan untuk dia dan juga untuk Richard Parker. Untuk minum, Pi membuat eksperimen, yaitu penyulingan air laut dan air hujan yang dapat ia konsumsi. Selama 7 bulan, Richard Parker dilatih oleh Pi untuk menjadi harimau yang baik, dan Richard Parker akhirnya bisa takluk di tangannya. Dan ini juga sangat mengandung tentang keagamaan. Mulai dari Pi tadi yang memiliki menganut 3 agama dan dapat menjalankannya dengan konsisten, juga
juga saat rombongan Pi hanya berdoa dan berdoa kepada Tuhan untuk keselamatannya. Kapal Pi mendarat di daratan Meksiko. Pi yang memiliki badan kurus kering akhirnya ditemukan oleh 2 orang dari Kanada tersebut dan membawanya ke rumah sakit. Untuk Richard Parker sendiri, dalam novel ini dikatakan bahwa Richard Parker hilang di hutan Meksiko dan belum dapat ditemukan sampai sekarang. Jadi apakah nasib Richard Parker selanjutnya tidak dapat diceritakan oleh novel ini. Jadi Pi dibawa ke rumah sakit dan ditemui oleh peneliti Jepang yang meneliti akan adanya keanehan seorang Pi dan harimau benggala yang liar dan buas yang dapat hidup selama 7 bulan di Samudra Pasifik, yang kita ketahui bahwa samudra tersebut sangat menakutkan. Jadi saat Pi ditanyai oleh para pakar tersebut, Pi menjawab dia sebelumnya hidup di skoci tersebut bersama zebra, harimau, dan juga orangutan beserta hyena yang sangat buas. Di dalam skoci tersebut terjadi rantai makanan secara alami. Dari yang lemah akan menjadi makanan untuk yang kuat. Tersisa, dia juga bercerita bahwa di skoci tersebut tersisa dia dan harimau benggala selama berbulan-bulan. Para peneliti tersebut tidak percaya. Akhirnya Pi mengisyaratkan bahwa hewan tersebut adalah teman-temannya dan Pi berbohong bahwa dia menjadi kanibal. Keunggulan yang didapat saat membaca komik Life of Pi atau kisah Pi yang dirancang oleh Martel ini, keunggulannya adalah sampul buku yang mewakili perasaan kita, yang mendekatkan perasaan kita kepada Tuhan, dan juga terdapat harimau benggala, juga sosok Pi yang berdiri tegap di sini, memiliki badan yang kurus kering karena dia tidak mendapatkan makanan yang cukup selama di laut. Jadi keunggulan dari ini penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca awam pun dapat memahami novel ini dengan baik. Dalam novel ini juga memiliki buku yang berwarna agak kekuningan yang selaras dengan warna sampul novel ini, dan yang Martel juga menyisipkan sedikit kata-kata istimewa dari Pi sendiri karena novel ini diangkat dari kisah nyata Pi dari India. Novel ini juga pernah memenangkan Man Booker Prize, ajang internasional tentang buku novel di dunia internasional. Jadi novel ini sangat cocok untuk kalian baca. Kekurangan dari novel ini adalah si penulis tidak menjelaskan secara rinci tentang spesifikasi binatang-binatang tersebut, juga tentang pemerintahan yang bergulir di India, bagaimana kelanjutannya, bagaimana Pi melaksanakan ibadahnya, juga kekurangannya tidak menerangkan bagaimana kelanjutan Pi dalam hidup berkeluarga ataupun dalam keagamaan secara lebih lanjut sampai ia mati. Dan untuk Richard Parker tidak dapat diketahui bagaimana kehidupan selanjutnya, apakah dia mati di hutan Meksiko atau masih menjadi misteri sampai saat ini. Jadi kesimpulan dari novel ini memiliki sampul yang sangat bagus. Ini novel sangat cocok untuk kalian baca. Jadi kalian yang memiliki jiwa petualangan ataupun tidak memiliki jiwa petualangan pun dapat membaca novel ini dengan sangat baik. Sekian vlog singkat ini saya buat. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.